Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIA Dharma Nusantara Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Rahma SEMAK. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Sena Utari Jaya 20120162, kemudian ada Rizka Erianti 20120154, Nur Fadila Ramli 20120066, Atifah Hasri 1912-223, dan yang terakhir Mutmainnah 2012-0062. Kami dari kelompok 6 akan membahas materialitas dan resiko audit. Pertama, yaitu definisi materialitas. Financial Accounting Board mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperkuat situasinya, di mana menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Ada dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor. Yang pertama yaitu konsep resiko audit, di mana auditor tidak memberikan setiap transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, maka ia bersedia menerima beberapa jumlah kekeliruan kecil. Yang kedua yaitu konsep materialitas. Di sini dia menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Pertimbangan awal materialitas. Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. Yang pertama pada saat perencanaan audit, dan yang kedua pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Penentuan materialitas dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit, karena keadaan yang melingkupi perubahan dan informasi tambahan tentang klien yang diperoleh saat audit berlangsung. Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menerapkan materi lintas pada dua tingkat. Yang pertama, tingkat laporan keuangan, dan yang kedua, tingkat saldo akun. Risiko audit adalah risiko bagi auditor untuk membuat kesalahan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan karena gagal mengungkap salah saji material. Tujuannya yaitu untuk membatasi risiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa, sehingga pada akhir proses audit, risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan akan berada pada tingkat yang lebih rendah. Terdapat tiga unsur risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan, yaitu risiko kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian, yaitu risiko yang terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Yang ketiga, resiko deteksi, di mana disebabkan oleh kegagalan auditor dalam mendeteksi salah saji material setelah audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Adapun beberapa kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan resiko audit. Yang pertama,
jika auditor mempertahankan resiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga adalah jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit. Masuk. Iya, ada berapa? Saya mau menyampaikan laporan kemarin publikasi pada selesai audit. Oh iya, nanti saya kabari kamu kapan dan dimana dapat dilakukan. Terima kasih. Iya. sebesar 123 triliun, sedangkan laba netonya itu dia sebesar 13 triliun. Dan dalam laporan ini kami tidak dapat menentukan apakah terdapat penyelesaian dan pengungkapan yang terbuka untuk angka-angka tersebut. Ibu, dalam kasus yang tadi, sesuai dengan standar keuangan di Indonesia, laporan ini termasuk dengan